Shalom semua student yang baik. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang melakukan perhitungan sederhana pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tapi sebelum kita melanjutkan, ada baiknya kita berdoa dulu. Baik, mari semua ambil sikap untuk berdoa. Mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Terima kasih Yesus atas segala berkat dan anugerah kepada kami. Terima kasih atas hari yang indah ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, sebentar lagi kami mau belajar. Kami mohon berkat-Mu sehingga kami dapat mengerti pelajaran ini ya Tuhan. Kami juga memohon agar mengampuni segala dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak menerima rahmat dan berkat-Mu ya Tuhan. Terpuji dan mulialah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Baik, melakukan perhitungan sederhana. Nah, pertama itu kita akan mengenal program pengolah angka. Program pengolah angka atau spreadsheet adalah program yang memungkinkan pengguna untuk menyusun dan mengombinasikan data. Nah, di mana data tersebut kemudian bisa digunakan untuk melakukan perhitungan, membuat grafik, dan melakukan analisis. Contoh program pengolah angka ada Microsoft Excel dan OpenOffice Calc. Selanjutnya bisa kita lihat fungsi program pengolah angka, yaitu membantu dalam melakukan perhitungan yang panjang, membantu melakukan perhitungan dengan cepat, rapi, dan teliti. Contoh pemanfaatan program pengolah angka itu yang pertama, guru menggunakan program pengolah angka untuk menghitung nilai siswa. Nanti akan kita contohkan. Yang kedua, contohnya pembeli menggunakan program pengolah angka untuk menghitung uang yang telah mereka gunakan ketika berbelanja. Yang ketiga itu pemilik bisnis menggunakan program pengolah angka untuk menghitung keuntungan dan kerugian perusahaan. Melakukan perhitungan sederhana menggunakan Microsoft Excel. Nah, pertama sekali kita harus tahu cara menjalankan Microsoft Excel, yaitu dengan cara buka kotak dialog run dengan cara tekan logo Windows dan R secara bersamaan. Nanti akan muncul kotak dialog run. Perhatikan, ini adalah kotak dialog run. Setelah itu kita ketik Excel, lalu OK-kan atau Enter. Nah, tekan logo Windows, tahan, lalu tekan huruf R satu kali. Nah, seperti itu ya. Tekan logo Windows, tahan, tekan huruf R satu kali. Perhatikan kotak dialog run muncul, lalu di sini kita ketik Excel. Nah, itu kita OK-kan atau tekan Enter. Nanti akan muncul program Microsoft Excel-nya ya. Bisa kita pilih New seperti ini. Ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Kita lanjut dulu sebelum praktek. Data dalam Microsoft Excel ditampilkan dalam bentuk kolom dan baris. Disebut juga kolom dilambangkan dengan huruf yaitu A, B, C, dan seterusnya. Baris dilambangkan dengan angka yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Sel adalah area perpotongan antara baris dan kolom. Rank adalah sekumpulan sel. Perhatikan bukunya halaman 3 sambil perhatikan monitor teacher. Ini yang dimaksud dengan kolom A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ini adalah baris 1, 2, 3, dan seterusnya. Sel adalah perpotongan antara baris dan kolom. Misalkan teacher klik di sini, ini adalah sel F baris 4, kolom F baris ke-4. Jadi di buku kita yang halaman 4, sel A2 berarti ini adalah sel A2, kolom A baris kedua. Nah, yang ini M16 ya, kolom M baris 16 itu disebut dengan M16. Bisa lihat di sini ini adalah name box ya. Lihat ya, name box. Ini disebut dengan name box. Jadi di sini juga bisa kita ketik, misalkan kita mau pergi ke kolom J baris ke 13, bisa kita ketik pada name box.
Namebox itu menunjukkan di sel mana kita aktif. Selanjutnya, rank disebut rank adalah kumpulan beberapa sel. Maksudnya adalah ketika kita klik salah satu, kita hanya aktif dan hanya terblok satu sel saja, yaitu di sini D2. Nah, kalau teacher klik, tahan, perhatikan bentuk pointer mouse. Pointer mouse adalah ini. Coba perhatikan ya, kalau teacher arahkan ke sini bentuknya salib yang agak gemuk. Teacher arahkan ke sini berubah lagi. Teacher arahkan ke garisnya ini berubah lagi. Seperti itu ya. Ini namanya pointer mouse ya. Jadi bentuk-bentuknya ini nanti mempunyai fungsi tersendiri. Ada perbedaannya. Nah, misalkan teacher arahkan ke sini, teacher klik, tarik, tarik. Ini namanya kita sedang memblok beberapa sel dan ini disebut dengan rank. Ranknya adalah ini D, berarti dia berada di D2, H5, berarti rank ini adalah D2 sampai dengan H5 ya. D2 sampai H5 ini tadi ya, D2 sampai H5. Inilah yang kita blok tadi. Klik, tahan, tarik ke sini. Oke. Nah, bisa saja kita ketik di namebox D2 sampai dengan H5. Sampai dengan di sini dimulkan dengan titik 2 ya. Nah, perhatikan, itulah yang disebut dengan rank. Caranya adalah kita klik, tahan, tarik. Klik, tahan, tarik. Klik, tahan, tarik. Klik, tahan, tarik. Ini sekumpulan rank. Oke. Berarti yang di halaman 4 kita memblok rank C2 sampai E3. C2 E3. Ini dia ya. C2 E3. Untuk membuktikannya bisa kita ketik di sini. C2 sampai E3. Oke, sama ya. Perhatikan di halaman 37 pertanyaan nomor 2. Bagian yang ditunjukkan dengan huruf X berarti dia adalah apa jawabnya? Yang ditunjukkan ini, yang pas teacher ketik namebox. Ya, itu adalah B4 ya. Itu sel B4 ini. Berarti jawabnya yang benar adalah A ya. Kolom dulu disebut baru nomornya. So, B4. Baik, selanjutnya autofill merupakan salah satu fitur pada aplikasi Excel yang digunakan untuk mengisi data pada sebuah rank berdasarkan pola tertentu dari data pada sel lain. Ya, ini dicatat dulu, autofill. Yang kedua itu fill handle adalah kotak kecil pada sudut kanan bawah pointer sel. Bila posisi mouse atau pointer pada sel didekatkan pada fill handle tersebut, maka gambar penunjuk mouse akan berubah dengan tanda plus kecil. Dicatat juga ya fill handle, di pause videonya supaya kita bisa melanjutkan praktek kita dengan penuh untuk halaman 4. Selanjutnya, melakukan perhitungan ini kita harus tahu tentang rumus atau formula ya. Diawali dengan sama dengan. Operator matematika dalam Excel itu ada plus untuk penjumlahan, perhatikan, plus untuk penjumlahan, min untuk pengurangan, slash untuk pembagian, bintang untuk perkalian, dan tanda seperti ini untuk perpangkatan. Ini ada di shift 6, ini ada di atas nomor 6 ya, berarti kita tekan shift 6 untuk membuat seperti ini. Coba kita perhatikan dulu ya, penjumlahan pengurangan, misalkan 7 3, oke. Penjumlahan itu dengan menggunakan tambah berarti sama dengan, nah kita buat bisa 7 tambah 3. Nah, tapi lihat 10 di sini ya. Karena kita ketik sama dengan 7 tambah 3. Ini ada formula baru, tunjukkan apa yang kita ketikkan di situ ya. Formula bar. Catat formula bar. Kita tidak akan menggunakan 7 tambah 3 di sini, biarpun di sini 7 tambah 3. Tapi caranya adalah dengan cara mengklik ya. Sama dengan, dan itu nanti akan terjadi autofill. Sama dengan 7. Operatornya apa? Tambah klik 3. Berarti kan yang ditulis adalah C7 tambah D7. Enter. Oke. C7 ditambah D7. Nah, untuk kurang kita lanjutkan. 7 kurang. Nah, ini kita klik ya. Nah,
berarti dia C7 dikurang D7 ya. Selanjutnya untuk perkalian ini tadi berada di atas sama dengan, berarti untuk membuatnya adalah shift baru tekan sama dengan, shift sama dengan di samping backspace. Untuk kurang itu di samping sama nomor 0 tidak perlu tekan shift. Untuk perkalian itu di atas nomor 8 berarti sama dengan 7. Nah, untuk membuat kali karena dia di atas nomor 8 berarti tekan shift, tahan, tekan nomor 8-nya. Yang terketik adalah yang di atasnya. Nah, 3. Berarti juga 3 sama dengan 21. Untuk bagi sama dengan berada di samping shift yang kanan ya. Klik ini lagi per di samping shift sebelah kanan. Nah, enter. Untuk pangkat itu sama dengan ini di atas nomor 6 berarti sama dengan 7 shift nomor 6. Nah, pangkat ini. Oke. Jadi diingat ya. Ini tadi penjumlahan pakai tambah, pengurangan pakai kurang, pakai tambah, ini pakai kurang, ini pakai kali, ini pakai bagi, ini pakai pangkat di atas shift 6 ya. Ini shift 6 biar jangan bingung. Shift 6 cara membuatnya ya. Baik, itu untuk operator matematika dalam Microsoft Excel. Tadi ada autofill, coba dibaca lagi apa artinya autofill tadi yang boleh dicatat. Autofill merupakan salah satu fitur pada aplikasi Excel yang digunakan untuk mengisi data pada sebuah rank berdasarkan pola tertentu dari data pada sel lain. Oke. Yang pertama itu misalkan teacher ketik di sini 6 4 3 2 3 1 5 2 5A. Polanya ada di sini ya. Ini angka 1 kita anggap angka 1, angka 2. Baik. Ini penjumlahan. Nah, untuk menjumlahkan yang ini teacher tidak perlu lagi mengetik sama dengan semua ini ya. Teacher tidak perlu lagi, tapi yang teacher lakukan adalah teacher klik di yang pertama ini, arahkan kepada fill handle. Ini yang dimaksudkan fill handle ya. Yang kecil sekali nih, perpotongannya bawah paling kanan ya. Ini fill handle. Teacher klik, tahan, tarik. Nah, semua jadi mengikuti rumus yang di atasnya ya. Tapi secara otomatis dia mengubah yang dijumlahkan menjadi C8 dan D8. Lihat formula bar. Di sini kan yang dijumlahkan C7. Di sini kan yang dijumlahkan C7 dan D7. Di bawahnya otomatis C8 dan D8. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya untuk yang ini bisa kita tarik seperti ini, kita bentuk rank. Klik fill handle-nya, tarik ke bawah. Oke. Ini taruh dicatat name box dan udah paham yang mana ya. Name box ini formula bar yang ini. Misalkan teacher buat di sini nomor, oke. Teacher mau buat angka 1 sampai 10. Teacher buat dulu 1 dan 2. Setelah itu teacher block, arahkan pada fill handle, tarik. Nanti ada angka kecil ya, 7, 8, 9, 10. Sampainya berarti sampai 10 di sini. Oke, itu caranya. Itu salah satu praktek menggunakan fill handle. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan yang di buku. Baik, pertama itu bukalah program Microsoft Excel di komputermu. Pada tutorial berikut digunakan Microsoft Excel 2016. Pertama kita buka Microsoft Excel. Tahu caranya tadi, logo Windows R ya. Kita pilih yang blank. Nah, kita akan mengetik sesuai yang di halaman 4. Toko alat tulis. Barang. Harga satuan. Jumlah barang. Total harga. Pensil.
dan seterusnya ya. Perhatikan dulu, ini adalah sel aktif. Nah, kita kan bisa memang berpindah sel dengan kita klik, tapi untuk di keyboard itu gunakan panah kanan untuk ke kanan, panah kiri untuk ke kiri, panah bawah untuk ke bawah, panah atas untuk ke atas. Bisa juga dengan menggunakan, kalau untuk ke bawah itu bisa menggunakan enter. Oke, paham ya untuk berpindah-pindah sel ya. Tadi barang kita ketik di sini, habis itu ke kanan berarti menggunakan panah kanan. Nah, selanjutnya perhatikan untuk halaman 5 nomor 3. Jika lebar kolom tidak mencukupi, ubahlah lebar kolom dengan cara mengarahkan kursor ke samping kanan judul kolom. Judul kolom. Nah, ini kan judul data kita. Judul kolom ini maksudnya ini berarti A, B, C ya. Nah, arahkan. Nah, perhatikan pointer ya. Nah, ini dia berubah bentuk dia ya. Para teacher arahkan ke sini. Klik, tahan, tarik. Itu maksudnya untuk nomor 3. Harga 1 nggak kelihatan satuannya. Klik, tahan, tarik. Klik, tahan, tarik. Klik, tahan, tarik. Oke, berikutnya teacher akan mengetik semua yang ada di tampilan nomor 4 ya. Perhatikan untuk mengetik harga itu kita hanya mengetik sesuai dengan angka yang ada di sini ya. Jangan diubah menjadi 2.000, itu ada cara tersendiri ya. 4000 itu untuk 4000. Baik, selanjutnya oke, teacher sudah ketik ini. Nah, sekarang kita akan nomor 4. Untuk menghitung total harga digunakan rumus harga satuan dikali jumlah barang. Harga satuan kan di sini, jumlah barang ini yang teacher tunjuk ya. Berarti total harganya kita arahkan sel kita di sini. Di sini yang mau dihitung ya. Nah, ketiklah rumus total harga untuk pensil, yaitu berarti kan harga dikali jumlah itulah total harganya kan, berarti sama dengan harganya dikali jumlahnya. Nah, seperti itu ya. Di sini ketiklah tanda sama dengan, dilanjutkan dengan sel harga satuan pensil, lalu tanda bintang dan sel jumlah barang untuk pensil C4. Tanda bintang pada rumus menunjukkan perkalian. Nah, untuk nomor 5 selanjutnya tekan enter. Ulangilah langkah yang sama untuk total harga barang yang lain. Nomor 6, sekarang kamu akan menghitung jumlah biaya yang untuk seluruh barang. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat satu-satu ya. Tapi karena kita sudah mengerti yang namanya autofill, berarti tinggal kita klik saja dari fill handle-nya ya. Klik, tahan, tarik ke bawah. Oke? Seperti itu ya. Sekarang kamu akan menghitung jumlah biaya untuk seluruh barang yang dibeli. Caranya klik sel D12 terlebih dahulu. Ini D12 yang ini ya. Berarti kita klik di sini. Nah, masukkan rumus sum D4 sampai D10. Berarti itu D4 sampai D10 itu adalah sebuah rank. Ya, sebuah rank. Nah, di sini kita disuruh mengetik, tapi karena kita sudah paham di sini, makanya disuruh D4 sampai D10. Berarti ini yang akan dijumlahkan ya. Nah, caranya sama dengan D4 sampai baik sama dengan sum D4 sampai D10. Oke, tutup kurung. Nah, ini dia ya maksudnya. Nah, bagaimana kalau kita tidak tahu dia di mana sedang aktif, di rank mana? Berarti sama dengan sum, langsung kita blok saja yang mau dijumlahkan. Sudah tahu caranya memblok? Ya, klik, tahan, tarik ke bawah, lalu tutup kurung. Oke, seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu lagi mengetikkan D4 sampai D10. Tapi kita harus paham yang mana D4 sampai D10 yang dijumlahkan itu ya. Nah, untuk nomor 7 di halaman 6, jumlah biaya pembelian seluruh barang adalah 114.400. Oke. Jika pembeli memberikan uang sejumlah 120.000, berapakah uang kembalian yang dapatkan? Ketiklah angka 120.000 di sel D13 di sini ya. 120.123. Nah, itu 120.000. Untuk menghitung kembalian, rumus yang digunakan adalah pembayaran dikurangi
jumlah biaya itu untuk nomor 8 berarti D13 dikurang D12 berarti sama dengan, ingat rumus atau formula selalu diawali dengan sama dengan. D13 ini kan di sini diketik, tapi kita tidak usah mengetik, tapi pembayaran pas D13 dikurang jumlah biaya. Oke, jumlahnya berarti 5.600. Nah, nomor 9 itu bagaimana jika uang yang dibayarkan kurang? Perhatikan contoh berikut. Misalkan yang dibuat di sini 100.000. Ya, langsung ketik saja 120.000 itu ubah menjadi 100.000. Itu juga salah satu autofill 100.000 ya. Nah, jadi kita tidak perlu lagi untuk sama dengan di bawahnya ya. Jadi kalau kita ketik di sini misalkan 5, nah itu sudah otomatis langsung dikerjakan Excel ya. Berapa total harganya, berapa ininya kan langsung berubah dia. Di 5 ini tadi kan berapa di sini? 66.000. Kalau kita ubah 8 berapa dia? Nah, langsung berubah ya. Nah, di sini juga 100.000. Seperti itu. Nah, sekarang ganti kembali angka sel 13 dengan 120.000. Nah, selanjutnya berilah garis pada setiap baris dan kolom tabel agar tampilannya tampak rapi. Caranya blok semua pada rank A3 sampai D14. Ini A3 sampai D14. A3 sampai D14. Nah, harus sudah tahu ya. Sekali lagi teacher bilang klik, tahan, tarik ke bawah. Nah, setelah itu kita disuruh menu home. Ini menu yang di atasnya, menu file, menu home, menu insert, page layout. Nah, ini menu home. Lalu kita disuruh mencari yang namanya ini bottom border. Oke, kita klik, pilih all border. Nah, perhatikan langsung berbentuk kotak deh ya, teacher perbesar ya. Jadi yang ini belum ada garis-garisnya, ini cuma tampilannya seperti ini, grid lines namanya ya. Pada dasarnya dia belum dibentuk kotaknya. Nah, caranya tadi dari sini ya, kita pilih all border. Nah, ini no border kan, seperti ini. Ini all border. Oke. Nah, selanjutnya kita ke halaman 8. Aturlah penulisan mata uang menjadi rupiah. Caranya blok rank B4. Ini maksudnya, ini kan mau kita ubah jadi rupiah. Ini kita ubah jadi rupiah berarti kita blok dulu dia semua. Kita disuruh perhatikan, kita klik kanan. Perhatikan di nomor 11 kita disuruh memblok. Klik kanan, pilih format cells ini ya. Format cells. Lalu akan muncul kotak dialog ini. Muncul kotak dialog seperti ini ya. Yaitu kotak dialog format cells. Di sini ada number, ada alignment, ada font, ada border. Ini semua disebut dengan tab. Kita disuruh ke tab number, pilih currency. Mata uang di sini ada simbol dolar ya. Tapi kita disuruh untuk mencari simbol rupiah. Berarti kita pilih di simbol ini ya, cari Indonesia. Indonesia. Kita carilah RP Indonesia. Ini ya, RP Indonesia. Oke. Sama sesuai dengan di sini kita buat desimalnya 2. Ininya ada di belakang angkanya, ada desimalnya, ada angka penutupnya, misalkan 2000.00 ya. Kita oke kan, perhatikan. Nah, jadi di sini kalau 2.000 itu dianggap angka nomor 2 ya. Tapi kalau 2,0000 itu dianggap 2000. Nah, itu untuk format dasar di Excel ya. Selanjutnya buat juga langkah untuk yang ini. Caranya sama seperti tadi, klik kanan, format cell, lalu number, pilih currency, pilih lagi, cari lagi yang rupiah ya, bawah lagi Republik Indonesia. Oke. Nah, kalau ada muncul seperti ini berarti kurang lebar kolomnya, klik tahan tarik. Oke. Nah, untuk membuat rata tengah pada baris jumlah biaya, gabungkan beberapa sel terlebih dahulu. Yang ini maksudnya ya. Klik tahan tarik. Sudah. Blok right klik merge and center. Ini merge and center. Perhatikan bedanya tadi seperti ini. Perhatikan yang ini.
Oke, Bapak blok, klik marker center. Oke, ini dia ya. Dan nanti bisa dipraktekkan di rumah. Untuk halaman 10 nomor 16. Nah, di sini save as, kita disuruh save as, file save as. Sudah, double klik pada deskripsi. Kalau belum muncul kotak dialog save as, tapi yang muncul tidak apa-apa. Nah, ubahlah, misalkan namanya siapa? Misalkan namanya Balmon. Nah, ini kelas berapa? 5A, latihan 1. Oke, itulah kita praktekkan untuk yang di buku kita. Bisa dicoba-coba di rumah. Kalau ada yang berhasil, kirim filenya ke teacher ya, biar bisa menjadi penambahan nilai. Untuk yang tidak ada komputer, teacher akan buat dari HP, tapi untuk di video tugas ya. Nanti akan teacher kirim video tugas dan cara penyelesaiannya ya. Pertama sekali kalian harus install yang namanya Google Sheet di handphone kalian. Baik, demikian dulu. Sekianlah dulu untuk materi pelajaran kita. Terima kasih.